Ya, dialog kita lanjutkan kembali dan saat ini sudah bergabung bersama kita pengamat politik Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, ini tadi Mbak Fitri sudah menyampaikan sedikit hasil survei dari Lingkaran Survei Indonesia. Yang menarik adalah dari September 2013 dia melakukan survei ada 6 kali, itu trennya selisihnya antara Prabowo dan Jokowi itu dari yang 2 digit mengerucut kecil dan sekarang itu agak bertambah lagi gitu. Namun sebelum dibahas kita akan simak grafik berikut ini. Ya, ini dia. Ini Mei 2014. Ini berarti survei ketiga ya Mbak Fitri ya? Iya. Setelah September, kemudian Maret, kemudian Mei. Ya, Mei itu saat sebelum pengumuman oleh KPU. Ya. Ya. Dan selisihnya masih sekitar 12, sekian persen. Ya. Artinya masih 2 digit ya sebelum KPU mengumumkan. Ya. Kemudian itu yang di bawahnya itu yang Juni. Ya. Ini Juni yang pertama ya, awal Juni ya? Iya, kita melakukan 2 kali survei sebelum masa kampanye dan penutup sesudah masa kampanye. Sesudah. Oke, dan selisihnya itu masih cukup tinggi juga tuh. Awal Juni sebelum masa kampanye itu 6% ya selisihnya. 6% mestinya. Kemudian akhir Juni itu sekitar 0,5%. 0,5%. Artinya terus mengerucut ya. Dan pada survei terakhir itulah yang mulai melebar lagi. Mas Gun-Gun, kalau melihat fenomena itu apa yang Anda baca? Ini fenomena pergerakan opini publik ya. Karena yang disurvei itu kan opini masyarakat, opini publik yang kalau dalam perspektif politik itu memang grafik opini publik itu mengalami 3 stage ya. Pertama yang disebut dengan stage of brainstorming, kemudian stage of consolidation, kemudian solid stage. Nah, kalau di brainstorming itu memang masih acak. Kemudian mulai konsolidatif dan kalau di solid stage itu sudah mulai menggambarkan kira-kira tren positif masing-masing pihak. Artinya dalam posisi saat ini boleh dikatakan apakah sudah solid atau masih dalam konsolidasi ini kalau kita melihat tinggal 2 hari lagi? Kalau saya melihat kan ini kan momentum 9 Juli tinggal 2 hari dan political treatment sudah dilakukan oleh masing-masing kekuatan. Artinya political treatment ini dengan kampanye-kampanye, ya, political treatment itu kampanye, kemudian ketemu dengan basis-basis konstituen, ya iklan di media massa, kemudian melakukan proses jejaring ya yang itu kan sudah dilakukan paling tidak misalnya selama 1 bulan dari Rabu tanggal 4 Juni sampai hari Sabtu tanggal 5 Juli itu kan mereka sudah all out melakukan proses-proses persuasi politik kepada basis-basis konstituen. Dan kalau sekarang masih ada juga gap, yaitu saya bilang sudah mengalami yang disebut dengan solid stage. Solid stage. Tapi ingat, solid stage dalam konteks opini publik itu masih akan sangat juga ditentukan oleh undecided voters yang nanti masuk kemana. Oke, undecided voternya kalau dari LS ini masih 8% ya. Artinya ini masih belum bisa dikatakan bahwa hasilnya belum menang yang mana ini masih belum ya. Iya, karena tapi pemilih Jokowi dan pemilih Prabowo itu sudah menentukan pilihan, tapi pemenang dalam pilpresnya itu belum bisa ditentukan. Ya, kalau solid stage dalam konteks pergerakan opini, ya kita bisa lihat misalnya mereka yang punya hubungan afiliatif seperti basis tradisional partai. Itu kan sudah sepertinya sudah mengalami fix ya, mereka akan memilih siapa. Contoh misalnya basis pendukungnya Prabowo, basis pendukungnya Jokowi JK. Itu kan polarisasinya sebetulnya baik ada kampanye ataupun tidak itu sudah mengalami yang disebut dengan fase solid stage. Bahkan mereka yang nyebrang dari partainya juga itu sudah menentukan sejak jauh-jauh hari. Kalau di level elit biasanya ada faktor-faktor lain. Sebetulnya ada misalnya kepentingan misalnya pragmatis, kepentingan etis dan kepentingan ideologis itu biasanya kerap juga menjadi faktor yang kemudian mempengaruhi secara politik. Tetapi yang tadi kelompok yang belum memutuskan itu memang akan masih sangat terpengaruh oleh faktor kontekstual menjelang hari pencoblosan. Oke, apa itu yang dimaksud dengan kontekstual? Faktor kontekstual itu misalnya dinamika isu. Ya kan, isu-isu misalnya yang bisa menjadi blunder bagi kandidat. Bisa saja, seperti misalnya sekarang, taruhlah misalnya di Hong Kong, kejadian apa. Kemudian isunya dikapitalisasi misalnya. Kemudian, bagi kelompok misalnya rasional, untuk apa misalnya memilih ke kelompok atau pasangan yang kemudian juga misalnya melakukan hal-hal yang sebetulnya di luar konsensus politik. Misalnya dan lain-lain. Iya, Mbak Fitri, ini kalau kita melihat hasil riset Anda yakin betul bahwa ini adalah riset yang paling benar ya? Jadi gini, dalam riset kami kita juga menggarisbawahi beberapa hal. Yang pertama memang pada saat pengambilan data 2-5 Juli itu, kalau kita head to head kan memang Pak Jokowi unggul tipis dibanding Pak Prabowo. Tapi lagi-lagi benar kata
Pak Gun-Gun, pemenang itu ditentukan oleh beberapa hal nanti. Yang pertama tadi undecided voter yang 8% yang angkanya lebih besar daripada selisih di antara kedua pasangannya. Oke, sebelum kita bahas ke sana, sebetulnya saya ingin mengeluarkan satu grafik lain yang dilakukan oleh lembaga survei nasional. Kita lihat hasilnya agak berbeda dan perbedaannya sangat kontras ya. Ini Prabowo Hatta 48,6%, Jokowi JK 39,0% dengan swing voter sekitar 12,4. Ini apa namanya kalau di head to head kan dengan hasil lingkaran survei ini bedanya sangat jauh gitu. Nah ini yang membuat masyarakat sebetulnya agak bingung juga membandingkan mana yang benar ini. Nah gimana Mbak Fitri Anda melihatnya? Kalau dari lembaga kami memiliki standar baku yang memang sudah kami lakukan ratusan kali dan itu terbukti di beberapa hasil pileg, pilpres maupun beberapa pilkada-pilkada yang kita lakukan, prediksi survei dan quick count yang kami lakukan itu sudah kami iklankan dan sudah terbukti bahwa prediksi dan hasil surveinya terkonfirmasi tidak. Beberapa tepat. Beberapa tepat. Oke, Mas Gun-Gun, Anda melihatnya gimana? Iya, ini saya fenomena menarik ya. Dalam konteks menjelang pilpres ini, lembaga survei terbelah. Banyak sekali yang lembaga survei yang juga tiba-tiba muncul menjelang pemilu kan. Ini harus LSN ini muncul pada hal-hal yang sangat spesifik biasanya. Jadi saya kasih catatan begini, ada dua ya. Pertama, fenomena munculnya lembaga survei itu menjelang perhelatan demokrasi elektoral, entah itu pilkada atau pilpres atau pileg. Nah ini kan berarti rekam jejak lembaga survei itu yang harus dikritisi oleh masyarakat termasuk juga oleh media. Kemudian yang kedua adalah soal bagaimana komparasi hasil sebuah lembaga survei itu dengan kebanyakan lembaga survei lain. Nah ini penting untuk menjadi semacam kritisisme. Artinya kita membaca sekaligus mengunyah dalam tanda petik ya hasil survei itu dengan tepat. Ini juga menjadi penting bagi teman-teman media. Maksud saya tidak seluruh rilis hasil survei itu juga berbasis pendekatan saintifik yang betul-betul ketat. Artinya jangan sampai kemudian ada menjadi bagian dari bandwagon effect dari sekelompok orang yang memang ingin kemudian menjadikan survei ini sebagai alat persuasi bagi kelompok-kelompok di masyarakat yang akan berpotensi menjadi pemilih. Baik, kita akan sambung ini di segmen berikut nanti, Mbak Fitri.